Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Sarbel Wilibroda Matawolo Putri, biasa dipanggil Sarbel. NIM S1A1220097. Saya berasal dari kelas C, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menguraikan tentang struktur politik. Struktur politik. Struktur politik terdiri dari dua kata yang berbeda. Artinya, kata struktur dapat diartikan sebagai badan atau organisasi, dan kedua politik berarti urusan negara. Jadi, yang dimaksud dengan struktur politik adalah badan atau lembaga yang berkaitan dengan urusan negara. Dalam terminologi ilmu politik, struktur politik sendiri berarti suatu pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu. Kanta Prawira 1988-40. Struktur bangunan atau kerangka politik itu sendiri ia diketahui merupakan suatu komponen dalam sistem politik. Struktur politik selalu berhubungan dengan nilai-nilai yang bersifat otoratif, yaitu dipengaruhi oleh faktor penggunaan dan kekuasaan. Menurut Bertrand Russell, bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan adalah konsep yang mendasar dalam sosial, seperti halnya energi dalam konsep ilmu alam. Muhtar Effendi dalam mendefinisikan kekuasaan adalah kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan untuk memengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai, dan memerintah orang lain. Struktur politik diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu 1. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah sistem politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti perubahan undang-undang dasar, pembuatan undang-undang, pembuatan keputusan politik yang berlaku secara umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi infrastruktur politik. Pertama, pendidikan politik. Pendidikan politik berfungsi untuk peningkatan pengetahuan politik rakyat dan agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam politik. Media pendidikan politik meliputi surat kabar, radio, televisi, dan perguruan tinggi. Kedua, artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan adalah lembaga yang berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat, seperti LSM Ormas. Ketiga, agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan adalah lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat, meliputi LSM Ormas. Yang keempat, rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah lembaga yang berfungsi untuk melakukan pemilihan-pemilihan atau calon pemimpin bagi masyarakat. Yang kedua, suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang terdapat dalam negara
yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti perubahan undang-undang dasar, pembuatan undang-undang, keputusan politik yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suprastruktur dapat dikategorikan sebagai berikut. Kekuasaan pemerintahan dipisah sehingga terbagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan terbagi menjadi kekuasaan dan menetapkan kebijakan, kekuasaan melaksanakan kebijakan. Struktur politik dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer. Fungsi suprastruktur politik. Menurut Gabriel Almond, fungsi struktur lembaga adalah 1. Rule making atau membuat undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, DPRD 1, DPRD 2, dan DPD. Kedua, rule application atau melaksanakan undang-undang, yaitu badan eksekutif. Kita tahu badan eksekutif itu meliputi presiden, wakil, serta menteri. Yang ketiga, rule education atau mengadili pelaksanaan undang-undang. Ini termasuk badan peradilan yang meliputi Mahkamah Agama, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.